Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu dengan Ibu Ermawati. Sekarang kita akan belajar kompetensi ekonomi dan bisnis. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari tentang ilmu ekonomi. Dengan kompetensi dasar 3.1 menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha, 4.1 menggunakan konsep ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Dan untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah mengemukakan tentang ilmu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, menganalisis motif prinsip ekonomi dan tindakan ekonomi, dan yang terakhir adalah menerapkan ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha. Ekonomi. Asal kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos artinya aturan atau hukum. Sehingga jika dilihat dari arti sempit, ekonomi berarti aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ibu garis bawahi ya, rumah tangga di sini bukan membahas tentang siapa yang menjadi suami, siapa yang menjadi istri, dan siapa yang menjadi anak. Tapi membahas tentang bagaimana pendapatan yang diterima dapat memenuhi kebutuhan dari rumah tangga tersebut. Sehingga jika dilihat dari arti luasnya, ekonomi itu berarti ilmu yang mempelajari bagaimana usaha manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan serta mampu mencapai kemakmuran. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada dasarnya sumber-sumber daya yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri jumlahnya terbatas. Contoh, seperti ayah kalian memiliki pekerjaan. Otomatis, jika memiliki pekerjaan, pasti akan mendapatkan penghasilan atau disebut juga gaji. Namun, gaji tersebut apakah bisa memenuhi kebutuhan kalian secara bersamaan? Tidak selalu kan? Pasti ada kebutuhan yang harus ditunda untuk memenuhi kebutuhan yang lebih penting. Nah, seperti itu. Maka, apa manfaat kita mempelajari tentang ilmu ekonomi? Yaitu, dengan kita mempelajari ilmu ekonomi, kita bisa menjadi tahu apa yang harus dilakukan agar kebutuhan dapat terpenuhi, yaitu dengan memprioritaskan atau mengutamakan membeli atau menggunakan barang yang lebih penting atau utama. Bagaimana? Bisa dipahami? Nah, sekarang lanjut ke dalam pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, ilmu ekonomi teori. Adalah ilmu yang menjelaskan hubungan antara peristiwa-peristiwa ekonomi dan dirumuskan dalam hukum-hukum ekonomi. Misal, gejala kenaikan harga barang. Kenaikan harga barang secara teori dapat dijelaskan sebagai akibat berkurangnya ketersediaan barang tersebut atau disebut juga pasokan barang tersebut. Namun, permintaan akan barang tersebut tetap atau bertambah banyak, sehingga barang tersebut menjadi mahal. Untuk ilmu ekonomi teori, jika dilihat dari luas ruang lingkupnya, terdiri dari 1. Ilmu ekonomi mikro
atau ilmu ekonomi kecil adalah ilmu yang mempelajari dan menganalisis bagian-bagian tertentu dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang hanya membahas tentang perilaku konsumen dan produsen dalam aktivitas atau kegiatan ekonomi. Sedangkan yang kedua adalah ilmu ekonomi makro. Adalah ilmu yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Beda ya, kalau ilmu ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari bagian-bagian kecil saja, sedangkan ilmu ekonomi makro adalah ilmu yang menganalisis secara keseluruhan atau besar. Nah, untuk lebih pahamnya lagi, Ibu memberikan contoh tentang ilmu ekonomi mikro. Yang pertama, jika harga pupuk naik, apakah akan berpengaruh terhadap harga beras? Jadi di sini membahas tentang harga terhadap beras. Harga pupuk naik terhadap harga beras. Kedua, jika pendapatan konsumen naik, apakah akan berpengaruh terhadap tingkat konsumen? Jadi yang dibahas di sini adalah hanya pendapatan konsumen terhadap tingkat konsumsi. Contoh yang ketiga, demam drakor apakah akan berpengaruh terhadap kesinetronan Indonesia? Contoh ilmu ekonomi makro. Pertumbuhan penduduk mengakibatkan pendapatan nasional meningkat, sehingga permintaan akan suatu barang tertentu menjadi bertambah. Namun produksi barang tersebut tetap, sehingga terjadilah yang namanya inflasi. Jadi untuk ilmu ekonomi makro dipelajari secara keseluruhan. Tidak hanya membahas bagian terkecil. Contohnya lagi, dengan adanya pandemi corona mengakibatkan hampir banyak orang ataupun karyawan di PHK, sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Pembagian ilmu ekonomi yang kedua ada yang disebut sebagai ilmu ekonomi deskriptif. Ilmu ekonomi deskriptif adalah studi ekonomi yang menerangkan dan menguraikan fenomena-fenomena ekonomi yang ada yang dihubungkan dengan persoalan dan ekonomi sehingga memberikan gambaran-gambaran baik dalam bentuk angka-angka, gambar, atau lambang tertentu. Misal, berapa besar tingkat pendapatan petani di daerah Karawang pada saat harga gabah kering naik? Hal ini dibandingkan dengan harga gabah kering lokal yang semakin turun akibat adanya beras impor. Perkembangan pendapatan rata-rata digambarkan dalam bentuk angka-angka. Dengan data-data tersebut, kita bisa merumuskan masalah dan mencari solusi terbaik untuk menolong dan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi, untuk ilmu ekonomi deskriptif di sini adalah permasalahan yang terjadi digambarkan dalam bentuk suatu data atau dalam bentuk angka-angka seperti pembuatan grafik atau tabel. Ketiga adalah ilmu ekonomi terapan. Adalah studi yang menggunakan hasil-hasil perekonomian yang terkumpul dalam ilmu ekonomi teori untuk menerangkan fakta-fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskripsi. Jadi dalam ilmu ekonomi terapan juga dibahas bagaimana ilmu ekonomi teori merumuskan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi, seperti masalah ekonomi inflasi, pengangguran, distribusi, pendapatan yang tidak merata, dan lain-lain.